embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio dalam rahim ibu. Akhir-akhir ini, para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Karenanya banyak muncul keraguan tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 14. Seiring waktu, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar kata demi kata. Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara yang sama, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini. Dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang. Intinya, tahap-tahap pembentukan manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran benar-benar sesuai dengan penemuan embriologi modern. Dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 dapat disimpulkan adanya 6 fase terbentuknya janin dalam rahim. Tahap pertama penciptaan janin disebut sulala dimulai dari saripati mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulala. Menurut riset yang telah diteliti oleh para ahli sekarang, manusia itu tercipta dari 1 sperma saja. Itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai jutaan sperma. Sulala adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini. Karena 1 dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua disebut alaqah. Air mani jadikan segumpal darah. Alaqah berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Tahap ketiga, mudghah atau segumpal daging. Dan tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Tahap kelima pembungkusan tulang dengan daging. Dan tahap keenam adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Bersamaan dengan berakhirnya pekan ke-7, panjang mudghah sudah mencapai 8 hingga 16 mm. Yang membedakan pada periode ini adalah bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit. Kemudian mulai berubah lurus dan tegap. Ditambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah selama itu pula. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat hal dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Dan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6 dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Dan berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan yang berbeda. Biologi modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Saat ini di semua buku pelajaran embriologi yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai pengetahuan dasar. Dalam buku Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Preembrionik merupakan tahap pertama, di mana zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 3 lapisan. Berikutnya adalah tahap embrionik.
Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini bayi disebut sebagai embrio dan organ, sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap ketiga adalah tahap fetus. Dimulai dari tahap ini dan seterusnya bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu baru didapatkan setelah serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun, sebagaimana sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat diberikan dalam Al-Quran pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang kedokteran merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah ucapan manusia, tetapi firman Allah. Dan proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan demikian sempurna. Sungguh Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah dari Senin sampai Jumat hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.